Halo semua, welcome back to my channel. Jadi kali ini kita akan membahas sedikit hal yang bisa kalian pertimbangkan ketika kalian menemukan skin baru atau shelter baru atau apapun yang bersifat baru dan menentukan di event. Jadi kalian bisa menentukan sendiri nih ke depannya, kalian cocok nggak untuk mengambil skin ini atau enggak, kalian perlu atau enggak, kalian perlu mengeluarkan uang yang banyak untuk skin ini atau enggak, worth it atau enggak. Jadi kalian bisa memberikan penilaian kalian sendiri tanpa harus menunggu YouTuber lain untuk memberikan penilaian mereka. Kalau YouTuber mungkin ada yang bermodal sehingga mereka bisa beli dan mengetes langsung, tapi ada juga yang tidak. Jadi buat kalian yang notabene free player, lebih baik ya kalian buat penilaian kalian sendiri secara objektif kalian gitu ya. Oke, untuk skin kalian bisa ke headquarter, langsung bagian klik yang ikon pinggir ini dan bolehlah kelihatanlah semua skin yang ada. Jadi dari skin yang squad, pasukan, dan range. Dan skin-skin ini mempunyai buff. Buffnya itu sendiri akan bisa kalian tumpuk dengan batasan yang bisa kalian lihat di sini. Jadi semua skin itu bisa digunakan tanpa harus semua buff itu bisa digunakan tanpa harus kalian mengganti-ganti skinnya untuk menyocokkan buff. Jadi mau pakai buff apapun, selama kalian punya skinnya, buff itu aktif dan batas maksimalnya juga ada di sini. Penjelasannya juga ada. Gitu ya. Oke, kita mulai bahas mengenai skinnya. Di sini kita mulai dari yang paling bawah. Dari paling bawah, Steel Fortress. Damage terhadap zombie 2. Damage terhadap zombie ini buff yang nggak begitu penting banget, karena ya damage terhadap zombie itu banyak dari kita bisa mengandalkan hero atau dari buff attack juga, itu udah cukup. Jadi nggak perlu lah mendapatkan skinnya. Tapi kalau misalkan itu koleksi ya nggak masalah, selama gratis mah ambil aja. Terus yang kedua, down station, produksi sumber daya. Produksi sumber daya itu agak mending ya daripada damage zombie tadi. Di sini dia agak mending karena untuk menghasilkan sumber daya dari pertanian yang ada di dalam shelter. Tapi ya nggak signifikan banget. Jadi dia buff ini masuk ke, nggak perlu lah, nggak apa-apa. Kalau dari segi interior skinnya juga nggak begitu menarik banget. Jadi ya boleh, kalau gratis silahkan ambil, kalau enggak ya udah. Terus selanjutnya adalah skin God of Harvest. Produksi sumber daya 10%, kecepatan reset 2%. Ini agak mending dikarenakan ya tadi produksi sumber daya buff seperti ini udah gue bilang, tapi kuncinya ada di kecepatan reset gitu ya. Jadi buff kecepatan reset ini walaupun dia kita bisa memaksimalkan yang kita miliki mulai dari VIP dan sebagainya, tapi menambah 2% ketika kita ada di buff sekitar 120, 130 tambah 2% jadi 132, 135, itu dampaknya sangat besar banget ya. Jadi ketika buff reset kalian lebih dari 100%, 1% itu sangat-sangat menentukan, sangat-sangat berasa sekali gitu ya. Dan kecepatan reset ini masih kita gunakan sampai dengan, mungkin kalau kita bisa
dapat T6, tapi itu sangat lama banget ya, jadi nggak bisa. Jadi ini masuk yang ya awet, investasi yang bagus, jadi kalian bisa coba sendiri. Selanjutnya di skin yang Santa Host. Santa Host ini bagus dikarenakan ada kecepatan reset Dev Infantry Squad 2%, lumayan bagus. Dan untuk tampilan skinnya sih menurut gua B aja, jadi nggak begitu tertarik. Cuman buffnya lumayan, jadi bolehlah untuk kalian pertimbangkan. Selanjutnya Flying Fortress. Dari buff yang tertera apa ini? Kecepatan pengumpulan dan have range. Nggak begitu cocok semua. Jadi ya mau speed pengumpulan ya B aja, karena emang dari hero tertentu juga kita bisa dapat, apalagi dari talentnya bisa dapat 30%. Terus have range squad ya boleh lah, have menambahkan hit point bisa masih lumayan. Tapi untuk gue pribadi sih nggak cocok, karena dia menghabiskan sekitar 150.000 top up, 160.000 top up kalau pengen dapat. Jadi kalau mau ya silahkan, kalau enggak ya sudah, taruh aja. Terus ini yang akan muncul skin baru, tapi entah di event apa. Cuman di sini dia kecepatan pengumpulan 5%, kecepatan pelatihan 1%. Nah, ini yang agak mahal nih, kecepatan pelatihan gitu. Kecepatan pelatihan buff ini tuh kenapa gue masukin ke buff mahal? Karena dia untuk kita menaikkan buff ini cuman ada satu pilihan. Pertama, lu naikin VIP sampai VIP tinggi, pokoknya VIP berapa, atau lu naikin equipment yang bentuknya senjata sampai maksimal. Udah, itu aja. Selain itu, lu pengen naikin kecepatan pelatihan nyampe persentase yang lain, sulit guys. Kalau misalkan pakai dari Vilek 4 atau intinya buff aliansi dan sebagainya, ya itu kan bonus. Tapi kalau untuk diri kalian sendiri kan, ketika makin besar poin persentase pelatihan, melatih pasukan kalian kan lebih cepat. Terus kalian bisa pertimbangkan sendiri, kecepatan pelatihan itu nggak ada bantuan aliansi. Jadi murni ketika pelatihan kecepatan pelatihan itu tinggi, otomatis pasukan kalian cepat dilatih, pasukan pasukan di shelter pun banyak. Jadi sinerginya ada tuh ya. Buffnya tinggi, pasukan yang dilatih makin cepat selesainya, hemat waktu kan, otomatis dalam waktu singkat kita bisa memperbanyak pasukan kita ketika kecepatan pelatihan juga tinggi. Jadi perlu diperhatikan nih buat kalian yang pengen mencari buff penting. Buff pelatihan itu penting. Jadi kalau misalkan kalian dari aliansi dan tidak mendapatkan Vilek 4, ya kalian gabung sama aliansi yang punya Vilek 4 dong, jelas dong. Soalnya lumayan loh, kecepatan pelatihannya naik 10%, dan itu ya sangat berpengaruh lah untuk kalian yang ingin memperbanyak pasukan, terutama setelah lewat Haki 25. Oke, selanjutnya ada movie set. Ini bisa kalian dapat dari Lucky Road. Total biayanya menghabiskan sekitar 31.000 diamond. Biayanya habis berapa? Gua nggak tahu. Tapi di sini buffnya agak jelek. Jeleknya kenapa? Karena cuman satu pemulihan stamina 5%. Tapi yang agak lumayan cuman kecepatan reset 1%, dan itu menurut gua kecil banget. Jadi untuk menghabiskan 30.000 diamond untuk ini gua nggak begitu tertarik. Untuk dari segi skinnya ya B aja, cuman ya oke, agak lumayan lah bentuknya. Tapi ya menurut gua masih B aja, karena bentuknya cuman begini doang. Jadi kalau untuk hasil
buff ya gue lebih ke Santahost aja bagusan. Karena Santahost dia ngabisin sekitar 30 diamond juga, tapi buffnya sangat-sangat worth it. Kalau ini mungkin kalau kalian suka dengan bentuk skinnya, ini cocok buat kalian. Kalau enggak, ya nggak usah juga nggak apa-apa. Oke, selanjutnya Fixie Theater XP Zombie 10%, kecepatan pelatihan 1. Ya, yang ini juga nggak begitu menarik. XP zombinya lewat. Terus kecepatan pelatihan, ya ya agak mending sih, agak mending. Tapi ya kalau kalian nggak begitu seneng juga boleh dilewat. Bentuk skinnya juga B aja, jadi ya lewat aja. Karena ketika digunakan juga tampilannya B aja gitu. Menurut gue sih B aja. Di sini Mega Mall. Speed buffnya speed pengumpulan 5%, kecepatan reset 1. Buffnya nggak menarik kecuali kecepatan resetnya. Tapi untuk tampilan agak lumayan. Jadi ketika dijadikan bentuk shelter, dia bentuknya masih baik loh, masih layak untuk dilihat, nggak ribet, simple. Jadi untuk bentuknya masih lumayan. Dan jika kalian tertarik, ya diperbolehkan. Selanjutnya di sini ada Lucky Castle. Buffnya itu damage terhadap zombie, kecepatan pelatihan. Yang bagus kecepatan pelatihannya. Tapi untuk damage zombinya enggak. Jadi kalian udah bisa bandingin ya di sini gitu. Kalau bentuk-bentuk kayak gini tuh DLS agak pelit gitu. Jadi dia ngasih buff yang bagus cuman 1%. 1%. Jadi kalau kalian nemu kayak gini, ini wajib kalian dapetin sih kalau menurut gua gitu. Karena emang dibandingkan kalian ngabisin 160.000 untuk cuman mendapatkan beginian aja gitu. Ya mending ngabisin yang untuk ini gitu. Lebih worth it buat kalian. Reset 4% gitu ya. 4%. Sama dengan kayak skin ini yang cuma nambah 1%, ada 4 biji skin. Jadi menurut gua sih nggak worth it sama sekali untuk versi 160.000. Tapi kalau misalkan kalian butuh dan kalian suka dengan bentuk atau desain shelternya, dipersilahkan juga. Selanjutnya Sweet Home, itu ada kecepatan konstruksi dan kecepatan gerak. Dua-dua buffnya ini buff ya agak ampas juga, nggak begitu tertarik. Dan tampilan juga full pink ya B aja. Jadi kalian bisa pilih mau atau tidak. Biayanya 160.000 dan di top up. Selanjutnya Candy House, pemulihan stamina, kecepatan pelatihan. Kecepatan pemulihan stamina itu nggak penting-penting banget karena dia cuman menuhin stamina aja, dan itu bisa ditutupi oleh kaleng-kaleng stamina. Jadi menurut gua buffnya ampas, tampilan skinnya juga B aja, ya nggak bikin tertarik-tarik banget, jadi lewat. Biayanya 160.000 juga gas kalau kalian mau. Nah, untuk sniper pointer gimana? Kecepatan pemulihan 5%, hit point infantry 1%. Ini masih masuk worth it kalau kalian mau bayar 160. Untuk buffnya dia masih bagus, tapi untuk tampilan ya standar oke lah. Kalau kalian suka yang bentuk-bentuk begini boleh. Tapi untuk buffnya dia masuk yang lumayan bagus. Masuklah ke jajaran yang sama kayak kalau ini Howling Tree, dia zombie kill dan kecepatan konstruksi ini B aja. Buffnya nggak begitu tertarik. Kenapa kecepatan konstruksi itu B aja? Soalnya gini, ketika kalian udah haki 25, buff konstruksi itu udah nggak kepake lagi guys. Speed up konstruksi aja itu udah bakalan bisa sudah bakalan bisa kalian ubah, kalian tukar dengan hadiah Hero Exchange yang eventnya itu sebelum IR dimulai. Jadi kecepatan konstruksi itu bukan sesuatu yang patut untuk diinvestasikan sangat-sangat. Jadi gue nggak tertarik. Oke.
Selanjutnya di sini ada kecepatan konstruksi sebanyak 4%, attack rider squad 2%. Ini masih agak worth it kecepatan konstruksi 4%-nya dikarenakan dia skin ini muncul di awal game. Tapi kalau misalkan kalian untuk mendapatkan ini ya boleh, tapi biayanya juga lumayan besar. Waktu dan kesempatan kalian bisa atur sendiri dengan tips dan trik yang mungkin kalian sudah dapatkan hasil dari mendengarkan YouTube dimanapun yang kalian temukan gitu. Dan ini adalah skin-skin yang mungkin kalian bisa dapatkan dengan ya lumayan easy. Tapi sisanya adalah skin-skin yang kalau legendary seperti ini itu adalah skin-skin yang agak butuh perjuangan dan butuh uang. Contoh skin yang ini Dream Casino, kecepatan gerak dan attack. Terus Snow Castle, defense dan attack. Kalau misalkan dia yang bagus, itu biasanya naikinnya agak dikit ya. Contoh, kalau di sini ya kecepatan gerak 5%, attack rider 4%. Ini bagus untuk mereka yang mau jadi user range. Karena emang dua hal ini yang diperlukan untuk user ranger. User ranger ya. Rider. Terus kalau Snow Castle dari buffnya sendiri kalian udah bisa lihat ini cocok untuk mereka yang user range karena menaikkan defense dan attack. Terus Spectacular Port ini khusus untuk mereka yang infantry. Jadi kalau bisa dapat skin ini bagus juga untuk mereka yang infantry. Oceanium dia damage counter dan HP sama, ini juga cocok untuk mereka yang user infantry. Terus Team Battleship damage skillnya 2%, kecepatan pemulihan 10%. Ini bebas, kalian mau squad apapun cocok. Ini masuk ke yang wajib kalian dapatkan kalau misalkan sudah muncul. Karena di sini ada damage skill 2% dan pemulihan 10%. Itu bagus loh. Oke, selanjutnya yang dinosaurus ini dia HP dan defense-nya rider. Berarti kalian udah lihat ini cocok untuk mereka yang user range, user rider. Ini yang biasa nggak ada buffnya, ini ada buffnya sedikit. Ya ini pakai sistem gratisan jadi kalian bisa dapatkan sendiri. Yang ini dari radar, yang ini dari Arena of Doom. Terus dari semua yang gue punya, gue lebih suka yang Haunted Castle gitu ya. Dari desainnya dia bagus, dari bentuk tampilan ketika udah jadi juga menurut gue bagus. Cara dapetinnya kalian cukup keluarkan 30.000 diamond ketika event ini keluar. Dan kalian bisa lihat di sini kecepatan pelatihan 4% dan attack 2%. Ini semuanya nggak kebuang percuma. Dua-dua buff ini semuanya menguntungkan. Jadi buat kalian menemukan skin ini harap untuk didapatkan. Sama dengan kayak skin Santa House. Ini juga sama. Ketika kalian menemukan ini harus kalian dapatkan. Modalnya 30.000. Ya bisa lah kalian simpan-simpan aja. Jadi dua skin tadi itu sangat worth it untuk kalian dapatkan untuk mengisi koleksi. God of Harvest itu di urutan yang ketiga. Jadi menurut gua urutan pertama ada Haunted, urutan kedua itu Santa, yang ketiga adalah God of Harvest. Dan semuanya butuh 30.000 diamond dan itu wajib kalian punya. Free player gimana bang? Bisa kalian masuk ke aliansi besar dan kalian manfaatkan di sana untuk mendapatkan diamond sebanyak mungkin. Atau top up di dana pengembangan. Yes. Oke. Dan di sini gua sempat beli water park. Ya, kalian bisa lihat ya. Tujuan utama gua adalah mengambil di bagian kecepatan pemulihannya. Dan kecepatan konstruksi sendiri ya itu masih lumayan. Masih ada gunanya. Walaupun ya nggak begitu banyak. Tapi setidaknya kecepatan pemulihan ini penting buat gua. Karena gua ketika war emang sudah
menggunakan micro healing itu perlu banyak pertimbangan ya, dan capek juga ngeklik. Oke, itu aja. Jadi dari 29 skin yang shelter yang diadakan oleh DLS sampai detik ini, gue cuma punya 8 karena emang belum sempat kemarin. Dan buat kalian skill apa sih skin apa yang recommended banget untuk kalian dapatkan, seperti yang tadi gue bilang, The Haunted, Santa, dan God of Harvest. Sisanya kalian pertimbangkan sendiri dari jenis buff yang ada. Dari buffnya, atau kalian tertarik dengan bentuk dari desain skin itu sendiri. Kalau misalkan ada pertanyaan lebihnya bagaimana, kalian bisa tinggalkan di komen. Like jika kalian suka video seperti ini yang membahas detail-detail kecil mengenai game DLS ini atau Doomsday Last Survival. Dan untuk agar kalian tidak ketinggalan nih informasinya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Jadi kalian nggak bakalan ketinggalan dari notifikasi yang baru dari dari channel ini. Oke. Ya mungkin itu aja yang bisa gue bagi untuk kalian dari detail kecil yang gue tahu. Dan kalian bisa lihat di sini kenapa gue begitu suka dengan The Haunted, karena ya kalian bisa lihat efeknya, dan juga ketika tampilan bentuk kayak gini juga masih bagus. Ya itu hanya kesenangan pribadi dari bentuk desainnya, tapi ya siapa tahu kalian juga ingin tertarik. Oke, itu aja yang bisa gue bantu, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bye.